Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anakku sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala yang sudah ganteng-ganteng dan sudah siap untuk menerima pelajaran. Hari ini kita kembali melanjutkan pembelajaran di tema 2, subtema 2. Kita masuki pelajaran terakhir yakni 5 dan juga pelajaran 6. Berpakaian yang rapi dan juga jangan lupa untuk berdoa dan siapkan catatannya. Perhatikan 3 adab ini ya. Pakaian rapi menutup aurat, berdoa dan juga siapkan catatannya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hari ini kita masih membahas di subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Pelajaran 5 dan juga pelajaran 6. Ada 3 mapel yang akan kita bahas hari ini, yakni IPA, SBDIP dan juga PPKN. Nah, Ustaz sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustaz ingin bertanya kepada antum semuanya, bagaimana pendapat antum tentang gambar ini? Apa pendapat antum tentang gambar yang ada di layar ini? Ini ada merupakan gambar paru-paru. Sebelahnya adalah gambar paru-paru yang sehat dan juga sebelahnya ada gambar paru-paru yang tidak sehat atau gambar paru-paru yang terkena penyakit. Kira-kira menurut antum semuanya, apa penyebab sehingga dua paru-paru ini bisa berbeda bentuknya dan juga yang satu bisa lebih sehat? Kenapa yang satu bisa mengalami penyakit, menderita penyakit? Tentu saja ini ada hubungannya dengan pembelajaran kita pada hari ini. Insya Allah akan kita bahas pada kenapa paru-paru bisa mengalami penyakit. Tentu saja kuncinya untuk supaya menjaga paru-paru kita tetap sehat itu dengan cara kita berusaha untuk menghindari udara-udara yang sudah tercampur dengan zat-zat yang kotor. Jadi kalau bisa kita jalan pakai masker, kalau keluar rumah itu pakai masker, kemudian menjaga kesehatan, kita tidak mendekati orang-orang yang merokok, menghindari lingkungan yang kotor. Kita menciptakan rumah kita menjadi tempat yang bersih supaya pernapasan kita tidak terganggu. Nah, dan Ustaz sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Penyakit pada sistem pernapasan. Penyakit pada sistem pernapasan ya. Sistem pernapasan kita kan ada 3 intinya. Ini ada hidung, batang tenggorokan dan juga paru-paru. Itu merupakan 3 organ utama daripada pernapasan kita. Nah, jadi Ustaz sekalian, setiap organ kita itu dia dapat, khususnya organ pernapasan, dapat mengalami gangguan akibat kuman atau penyakit yang berasal dari lingkungan atau kebiasaan hidup kita yang tidak sehat. Jadi organ sistem pernapasan kita itu bisa mengalami penyakit akibat kuman, virus, bakteri yang berasal dari lingkungan kita atau kebiasaan kita yang hidup kurang sehat atau tidak hidup di lingkungan yang sehat. Nah, ada 6 ya, 6. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi di buku kita pelajari 6. Yang pertama ada emfisema, asma, kanker paru-paru, tuberkulosis atau TBC yang sering kita dengar, kemudian bronkitis, dan juga flu atau influenza. Mungkin ada seperti yang pernah kita singgung sebelumnya, ada pneumonia, tapi tidak kita bahas dulu di sini. Kita fokus ke 6 penyakit utama. Soalnya pneumonia dan juga bronkitis ataupun emfisema, asma ini tidak terlalu jauh berbeda. Penyakit yang masih cuman tempat sakitnya yang berbeda. Dia di mana? Misalnya bronkitis di bronkus, bronkiolus, emfisema di alveolus. Jadi berbeda-beda. Kalau asma penyempitan. Sebenarnya pneumonia dan bronkitis itu penyakit yang hampir mirip.
Nah, yang pertama akan kita bahas yakni emfisema. Penyakit pada sistem pernapasan yang pertama adalah emfisema. Apa itu emfisema? Ustaz sekalian, emfisema merupakan penyakit pada paru-paru. Intinya ini adalah penyakit pada paru-paru ya. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru memasuki kemasukan udara. Khususnya pembuluh darah di paru-paru itu dinamakan apa? Alveolus. Pembuluh darah di paru-paru itu dinamakan dengan alveolus. Ini kenapa bisa terjadi emfisema? Karena alveolus kita itu membengkak, ya, alveolusnya nggak sehat. Alveolus kita nggak sehat, udaranya masuk namun tidak keluar, itu penyakit daripada emfisema. Udaranya masuk di paru-paru, masuk ke pembuluh darahnya, yakni alveolus atau alveoli. Nah, udaranya masuk tidak keluar, jadi udara yang udara yang di dalam itu dia mengumpul akhirnya bengkak paru-paru kita. Ini bisa menyebabkan asma juga, akhirnya sesak napas, batuk-batuk, suka badannya cepat lelah, olahraga nggak olahraga tetap merasakan lelah. Nanti karena itu, karena paru-paru kita bengkak, udara yang masuk ke alveolus itu dia tidak dikeluarkan, karbon dioksida pun tidak keluar, oksigen yang masuk pun menumpuk di dalam alveolus atau pembuluh darah paru-paru kita, akhirnya penuh di dalam paru-paru membengkak. Ini bikin kita susah untuk bernapas. Ini penyebabnya juga banyak ya. Penyebabnya itu salah satunya karena udara yang tidak bersih atau asap rokok atau kehidupan yang tidak sehat. Kemudian yang kedua adalah asma. Apa itu asma? Pernah kita singgung sebelumnya. Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernapasan. Jadi, saluran pernapasan kita itu tersumbat ya. Bronkulusnya tersumbat. Alveolusnya tersumbat, pembuluh-pembuluh darahnya tersumbat. Mengecil ya karena apa? Faktornya sama, asap rokok, debu, bulu atau perubahan cuaca. Intinya udara tuh harus bersih. Yang masuk ke dalam tubuh kita itu kalau bisa bersih. Atau kita banyak minum air putih, banyak olahraga supaya tubuh kita itu tetap sehat. Kalau kita minum air putih kan dia bisa membersihkan racun-racun yang dalam tubuh kita. Jadi kalau tidak dijaga sehat ya seperti ini. Sumbat, bronkusnya mengecil, susah masuk udaranya, nggak normal dia. Dan asma ini juga dia bisa disebabkan oleh keturunan, ya. Keturunan dari orang tua. Biasanya ada anak yang dia kalau orang tuanya, kakeknya, kalau nggak ayahnya, ibunya atau kakek neneknya menderita penyakit asma, itu bisa menurun kepada anak-anak cucunya. Atau ini. Dan juga penyebab paling banyak juga karena lingkungan. Tapi kebanyakan itu anak-anak sekalian, kebanyakan asma itu dia sudah dari lahir. Ini karena penyakit keturunan juga, salah satu jenis penyakit keturunan asma ini. Tapi faktor terbanyaknya itu dia, lingkungan yang tidak sehat. Lagi-lagi lingkungan yang tidak sehat. Jadi asma itu kalau tadi emfisema paru-paru membengkak. Kalau asma saluran pernapasan tersumbat ya. Paru-paru, saluran pernapasan di dalam paru-paru itu tersumbat, akhirnya udara susah masuk dan juga susah keluar. Dan juga biasa kalau anak-anak yang terkena asma itu mereka memakai inhaler. Kenapa? Ya, inhaler ini membantu untuk dia melegakan saluran pernapasan. Dia fungsinya adalah untuk melegakan saluran pernapasan. Jadi di inhaler itu ada kandungan yang dia bisa sedikit membantu supaya saluran pernapasan itu tidak tersumbat. Akhirnya bisa diberi jalan, udara yang masuk itu bisa dikasih jalan untuk masuk ke dalam paru-paru dan dibawa ke pembuluh darah. Makanya orang asma
Mereka pakai inhaler supaya sedikit bisa membuka jalan di saluran pernapasan supaya lebih lega dalam ketika bernapas. Kemudian penyakit yang berikutnya yakni kanker paru-paru. Kanker paru-paru ini merupakan salah satu penyakit paling berbahaya dan juga merupakan, jadi paru-paru ini Ustaz, penyakit pada saluran pernapasan itu merupakan itu nomor 3, bahkan nomor 4, nomor 3 yang menyebabkan kematian di dunia, saluran pernapasan. Bahkan kanker paru-paru ini juga pernah menjadi penyakit nomor 1 yang mematikan di dunia. Kebanyakan orang meninggal karena ini, kanker paru-paru. Jadi ini penyakit yang paling berbahaya. Ini penyakit yang disebabkan oleh sel-sel kanker. Sel-sel kanker pada paru-paru yang terus tumbuh dan tidak terkendali. Penyakit ini menyerang, kalau namanya kanker ya, kanker itu kalau dia sudah tumbuh, itu dia menyerang ke seluruh tubuh. Misalnya kankernya tumbuh di paru-paru, itu nanti dia menyerang dari kepala sampai ke kaki, diserang dia semua. Karena dia berbentuk sel-sel, jadi dia bisa menyebar kemana-mana. Dan penyebab paling utama dari kanker paru-paru itu adalah ini, rokok ya. Ini merokok ini penyebab utama daripada penyakit kanker paru-paru. Antum lihat paru-paru sehat, kanker paru-paru. Ini kalau antum sering jumpai di bungkus-bungkus rokok yang dibuang itu, nah nanti nampak ada paru-paru yang tidak sehat karena merokok. Susah kalau paru-parunya udah seperti itu, terbakar, udara yang masuk susah untuk diproses di dalam paru-paru atau juga disebarkan melalui pembuluh darah. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, yakni ada tuberkulosis atau TBC. Ini tuberkulosis atau TBC ini penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis itu bakteri ya, sejenis bakteri yang ini sebenarnya dia tidak hanya menyerang paru-paru. Jadi TBC ini dia bisa menyerang apa saja. Bagian organ-organ yang penting di dalam tubuh itu bisa diserang oleh bakteri ini. Nama bakterinya Mycobacterium tuberculosis. Tapi ada juga TBC yang dia menyerang paru-paru. Jadi bakterinya ini dia menimbulkan bintil-bintil atau bentol-bentol pada dinding alveolus atau dinding paru-paru. Perhatikan, paru-paru yang normal dan sehat, ini paru-paru yang terkena TBC. Bentol-bentol di sekitar paru-parunya. Akhirnya apa? Kalau dia sudah menyebar, nih sel-sel yang bagus, sel-sel sehat pada paru-paru mati. Dan juga membuat paru-paru mengecil atau menyusut, menguncup, mengecil. Paru-parunya jadi kurus. Paru-paru yang sehat jadi kurus, krempeng paru-parunya. Kalau tadi bedanya dengan emfisema, kalau emfisema membengkak disebabkan oksigennya nggak keluar. Masuk tapi tidak keluar. Kalau TBC, paru-paru kita diserang, dia menjadi menguncup atau mengecil. Ini berbahaya ya. Ini sangat berbahaya tentunya. Kalau paru-parunya bengkak berbahaya, kecil berbahaya juga. Jadi harus normal kita jaga paru-paru kita supaya tidak terkena penyakit yang membahayakan. Dan ini juga membuat sesak napas TBC ini. Susah, alveolusnya, paru-parunya sudah menyusup, menguncup, mengecil, udah kurus dia, ya susah untuk bernapas. Akhirnya kalau napas terengah-engah seperti orang terkena asma. Jadi olahraga susah, bergerak susah. Ini disebabkan oleh, dan Ustaz, TBC ini dia menyebar lewat udara. Dia juga bakteri ini menyebar lewat udara. Jadi harus hati-hati juga. Makanya penting untuk menjaga supaya lingkungan kita, kebiasaan kita itu kebiasaan yang sehat dan juga bersih. Kemudian yang kelima yakni bronkitis. Bronkitis ini merupakan gangguan pada batang tenggorokan akibat infeksi. Bronkitis ini juga kadang disebut sebagai radang paru-paru. Radang paru-paru. Nah, kita tahu bronkitis ini dia ada di bronkus. Bronkus itu merupakan ini bronkus ya.
percabangan yang ada di paru-paru disebut dengan bronkus. Jadi bronkitis berarti dia menyerang di bagian situ, di dekat batang tenggorokan sampai ke percabangan paru-paru. Nah, gejalanya apa? Penderitanya mengalami demam dan juga dia kesulitan juga bernapas. Oksigennya masuk dan susah keluar karena disebabkan ada lendir yang menyambat di batang tenggorokan. Dia hampir mirip seperti emfisema. Hampir mirip seperti emfisema. Kalau emfisema kan dia menyerang alveolus, ya, menyerang alveolus. Kalau emfisema dia menyerang alveolus. Kalau bronkitis dia menyerang batang yang ada di perbatasan antara paru-paru dan juga batang tenggorokan. Ini emfisema menyerang alveolus. Kalau bronkitis dia menyerang di bagian bronkus. Ada lendir yang menyumbat di batang tenggorokan. Akhirnya oksigen tidak masuk. Maksudnya oksigen dia masuk, namun dia tidak bisa disebarkan dan juga susah keluar. Udara tuh susah keluar. Akhirnya sesak napas, susah untuk mengeluarkan udara. Akhirnya ini juga bisa menyebabkan kematian, ya. Bronkitis, emfisema ini menurut penelitian merupakan penyebab kematian nomor 4 di dunia. Ini berbahaya berarti. Jadi bronkitis itu adalah lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Nah, kemudian anusa sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir apa ini? Flu, ya. Yang terakhir adalah influenza atau flu. Ini berarti dia menyerang di bagian organ pernapasan yang pertama, yakni hidung. Bersin-bersin, demam, pilek, ini juga berbahaya. Menyerang hidung susah. Kalau antum pernah flu, bersin-bersin susah bernapasnya. Hidung tersumbat, udaranya nggak masuk. Wah, tidur susah ya. Mata keluar air terus, merah mata, pusing. Kalau udah flu ini Masya Allah. Kalau udah flu harus sering-sering ucap Alhamdulillah, karena pasti bersin-bersin terus. Ini influenza, ya. Influenza adalah sejenis virus. Jadi penyakit flu itu disebabkan oleh virus. Biasa gejalanya adalah bersin-bersin, demam, pilek. Jadi kalau bersin, demam, pilek itu merupakan gejala dari penyakit influenza atau penyakit yang disebabkan oleh virus influenza atau sering kita sebut dengan flu. Nah, itu dia ya. Ada 6 penyakit yang kita bahas tadi. Emfisema. Emfisema adalah penyakit yang disebabkan oleh udara yang masuk ke dalam alveolus. Oksigen yang masuk tidak keluar, akhirnya membuat alveolus membengkak. Kemudian yang kedua ada asma. Asma yakni penyumbatan pada saluran pernapasan. Bronkus, bronkitis tersumbat, bronkus, bronkiolus tersumbat, akhirnya udara masuk susah karena tempat masuknya sempit, terhimpit. Kemudian yang ketiga kanker paru-paru, ya, penyakit yang disebabkan oleh sel-sel kanker yang tumbuh di paru-paru, akhirnya membuat paru-paru menjadi tidak sehat dan juga ini penyakit yang berbahaya, bisa menyebabkan kematian. Biasanya disebabkan oleh asap rokok. Kemudian yang berikutnya yakni berikut tadi nomor ini TBC, tuberkulosis, ya. Yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. TBC itu disebabkan oleh Mycobacterium atau disebabkan oleh bakteri, ya, Mycobacterium tuberculosis. Ini penyebabnya jadi alveolus jadi bengkak-bengkak, yaitu bentol-bentol dan lawan daripada emfisema, membuat paru-paru menjadi menyusup, menguncup atau mengecil, jadi kurus paru-paru kita. Kemudian berikutnya adalah bronkitis nomor 5. Bronkitis ini hampir sama seperti emfisema, tapi dia menyerang di saluran bronkus, cabang bronkus. Ada lendir yang menutup saluran di batang tenggorokan, akhirnya udara masuk dan keluar menjadi susah. Kemudian
yang terakhir ya, ini ada flu atau influenza, penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Nah, ini gejalanya sering kita alami, ya, ini bersin-bersin, demam dan juga pilek. Nah, kemudian Ustadz, ya, kita masuk ke pelajaran berikutnya, ini SPDP. Jadi kata orang ini menari itu bisa menjaga kesehatan, tapi Ustadz nggak tahu ya. Kalau antum Ustadz pernah dikasih tahu sama seorang teman, katanya kenapa orang India itu suka joget-joget katanya. Katanya orang India itu karena mereka percaya bahwa kalau mereka joget-joget, mereka nari-nari itu bisa membawa kesehatan untuk mereka. Tapi kita nggak boleh, antum jangan diramai orang joget-joget nari-nari. Ini Ustadz dah peringatkan kepada antum kemarin kan. Ini untuk pengetahuan saja supaya antum bisa memiliki ilmu juga nantinya. Nah, jadi Ustadz, jadi kita beraktivitas itu banyak ya. Antum bisa olahraga, bermain sepeda dan juga macam-macam. Gak harus antum menari-nari. Nah, jadi Ustadz sekalian, di Indonesia itu karena negara maritim, negara kepulauan, terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan juga bahasa dan juga budaya yang berbeda-beda. Akhirnya membuat Indonesia ini beragam. Salah satunya adalah dari jenis tarian tradisional. Ini ada 2 tarian paling atas, yakni ada tari piring dan juga tari payung. Ini dari daerah Sumatera Barat atau Minangkabau. Kalau ada orang Sumatera Barat di sini, nah ini tarian tradisional daripada daerah Minangkabau ya, dari suku Minang, dari daerah Sumatera Barat. Ini ada tari piring dan juga tari payung. Tapi yang paling terkenal itu biasanya tari piring ya. Tari piring ini tari yang paling terkenal di daerah Minangkabau atau daerah Sumbar. Kemudian berikutnya ada tari serimpi dari daerah Yogyakarta. Tari serimpi dari daerah Yogyakarta. Ini tari yang biasa diadakan di Kesultanan Yogyakarta atau di Keraton di Yogyakarta, tari serimpi. Tarian adat tradisional asli Yogyakarta. Kemudian tari janger dari Bali. Jadi Bali ini dia mempunyai beberapa jenis tarian ya. Bali ada tari kecak, ada beberapa tari lagi. Jadi banyak jenis tari yang ada di daerah Bali. Salah satunya tari janger ini. Tari janger, tari serimpi dari Yogyakarta, kemudian tari piring dan tari payung dari Sumatera Barat atau dari suku Minangkabau. Kalau Jogja, sukunya apa? Suku Jawa. Bali, sukunya Bali. Bali sukunya Bali atau sukunya Sasak. Bali itu dia sukunya sama seperti orang di Sumbawa atau di Lombok. Itu dia Ustaz sekalian tentang tarian tradisional. Nah, Ustaz sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tadi kita pelajari tadi Ustaz sekalian bahwa Indonesia ini beragam ya, berbeda-beda, bukan hanya suku, bangsa, budaya berbeda, dan juga namanya manusia pasti punya pemikiran yang bermacam-macam. Makanya untuk menyamakan itu semua, maka ada istilah di negara kita dalam Pancasila dan juga dalam agama kita juga ya, disarankan untuk menjalankan namanya musyawarah. Apa itu musyawarah? Musyawarah yakni berkumpul dan juga untuk membicarakan suatu masalah yang tidak bisa ditemukan solusinya. Jadi kalau ada masalah yang susah untuk ditemukan solusinya untuk menyangkut kepentingan bersama, maka diadakan musyawarah supaya bisa mencapai kesepakatan. Misalnya seperti Ustaz contohkan dari kemarin-kemarin. Misalnya orang pemilu. Pemilu itu merupakan salah satu contoh musyawarah. Berdirilah mungkin 1, 2 atau 3 calon. Disuruh pilih. Pilih siapa mana yang suara terbanyak. Nah itu berarti hasil mufakat. Hasil daripada musyawarah. Dan itu harus diterima oleh semua orang. Karena sudah sepakat untuk melakukan musyawarah. Jadi kalau sudah musyawarah harus mengikuti apapun hasil musyawarah harus lapang dada. Karena itu merupakan kesepakatan bersama atau hasil mufakat.
Jadi hasil musyawarah ketika orang rapat, misalnya kita pemilihan ketua kelas, kita musyawarah dalam kelas pemilihan, nanti siapa yang terpilih itu merupakan hasil mufakat. Kemudian cara-cara mengeluarkan pendapat dalam musyawarah harus ada adab-adabnya juga, tidak sembarangan. Misalnya kita dalam kelas musyawarah mau bertanya, acungkan tangan sebagai tanda izin bicara. Kemudian berbicara kalau sudah dipersilahkan. Kemudian kalau ada yang berbicara, menunggu sampai pembicaranya selesai, jangan dipotong di tengah jalan. Kemudian bersikap sopan. Kemudian kalau ngomong suaranya harus jelas. Jangan ngomong kayak orang bisik-bisik tetangga. Jadi harus jelas. Kemudian sikap yang lainnya, yakni harus menghargai, menghormati pendapat orang lain. Namanya musyawarah, pasti orang berbeda-beda pendapatnya. Misalnya yang satunya pengen Abdullah yang jadi ketua kelasnya, satu lagi, nggak mau, anak Fatan aja. Kalau nggak ada musyawarah susah. Harus menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Kemudian tidak memaksakan kehendak, tidak mati-matian harus pendapat dia, nggak boleh. Tidak boleh mencela pendapat orang lain, tidak boleh ngejek pendapat orang lain, dan juga tidak boleh memotong tadi. Orang lagi ngomong, antum ngomong di tengah-tengah pembicaraan dia, maka ini tidak boleh. Ini merupakan adab yang tidak baik, ya. Juga kesepakatan musyawarah itu merupakan kewajiban untuk diikuti karena merupakan hasil dari musyawarah. Apalagi ketua, misalnya ketua kelas ataupun wali kelas atau seorang pemimpin sudah menentukan keputusan, maka itu menjadi hukum. Tidak boleh kita langgar dan harus kita ikuti dengan ketentuan memenuhi syariat. Demikian Ustaz sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembelajaran kita pada pagi hari ini. Juga seperti biasa, ada tugas untuk kita semuanya, yakni tugasnya adalah tentang bahasa Indonesia. Antum kerjakan halaman 81 dan juga halaman 88, ya. Jadi halaman 81, 82 dan halaman 88. Nah, ini tugas tentang bagaimana cara menggunakan atau cara menjawab pertanyaan menggunakan kalimat atau kata tanya, ya. Buat pertanyaan atau menjawab pertanyaan sesuai dengan kata tanya yang digunakan di situ. Semalam sudah Ustadz ajarkan, ya. Bagaimana ketika kata tanya, apa cara menjawabnya, siapa cara menjawabnya, bagaimana. Bagaimana cara menjawabnya seperti apa, kemudian kapan, mengapa. Nah, sudah Ustadz ajarkan semuanya semalam. Tinggal antum murojaah, kemudian antum praktekkan di sini supaya lebih mumtaz, ya. Nah, barakallahu fiik, nanti Ustadz masukkan tugasnya di classroom. Oke? Ustadz ucapkan terima kasih untuk kehadiran antum semuanya. Barakallahu fikum. Semoga Allah membalas segala kebaikan antum pada hari ini karena berkat kehadiran antum, dan juga semoga kehadiran antum dinilai pahala Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.